っかりだよ。赤羽、よせ。Apa jadinya jika Ranger berperan menjadi villain dan seorang monster berperan menjadi karakter utama? Anime Super Sentai dengan plot yang sangat unik ini berjudul Sentai Daishikaku atau Go-Go Loose Ranger, yang dimana kisah ini berawal ketika secara tiba-tiba benteng terbang raksasa muncul di atas langit. Dan dengan kemunculannya itu menandakan dimulainya peperangan tanpa henti selama 13 tahun terakhir antara umat manusia melawan para monster yang ingin menguasai bumi. Namun untungnya, pihak manusia memiliki 5 pahlawan pembela kebenaran yang selalu melindungi manusia dari serangan para monster. Dan sosok kelima pahlawan itu siapa lagi kalau bukan Dragon Keeper, atau kita lebih sering mengenalnya dengan sebutan Power Ranger, atau kalau dalam versi Jepangnya yaitu Super Sentai. Dan seperti Power Ranger pada umumnya, kelima anggota itu juga memiliki warna yang berbeda-beda. Dimulai dari Ranger merah atau Red Keeper, Ranger biru alias Blue Keeper, kemudian Ranger hijau alias Green Keeper, Ranger kuning Yellow Keeper, dan yang terakhir yaitu Ranger pink alias Pink Keeper. Oke, kita masuk ke cerita utamanya guys. 13 tahun pun sudah berlalu sejak kemunculan benteng terbang raksasa di atas langit. Dan saat ini, tampak diperlihatkan sebuah acara mingguan yang sangat megah sambil dihadiri oleh banyak penonton. Dan ternyata acara besar itu diadakan untuk memeriahkan pertarungan mingguan antara Dragon Keeper melawan para monster guys. Yang dimana saking meriahnya acara itu, sang komentator pun sampai memberikan analisa dan prediksi dari para ahli tentang bagaimana pertarungan ini akan berjalan ke depannya. Tidak lama kemudian muncullah sang pemimpin dari kelima ranger tersebut yang tidak lain adalah sang ranger merah atau Red Keeper, yang saat ini tampak sedang memberikan tanda tangannya kepada para fans. Saat itu, terlihat sang ranger merah pun begitu dicintai oleh banyak orang, entah itu para remaja, anak kecil, bahkan orang dewasa. Oke, kita pindah ke tempat lain guys. Scene kemudian memperlihatkan seseorang yang saat itu sedang diperingati oleh 2 orang pasukan ranger, yang dimana kedua pasukan ranger itu bernama Suzuki Ryumeko dan Sakurama Hibiki. Ya, inget-inget aja guys nama kedua orang ini, karena kedepannya bakal sering banget muncul. Sedangkan pria yang sedang mereka peringati itu kita sebut saja dengan sebutan Di. Mereka berdua tampak memperingati Di karena sebentar lagi di sekitar tempat mereka itu akan menjadi medan pertempuran. Sehingga sebagai penjaga mereka ingin memastikan keselamatan dari masyarakat sipil. Hanya saja mendengar hal itu Di pun tampak menggerutu. Karena menurutnya sudah tidak pernah ada lagi warga sipil yang menjadi korban selama beberapa tahun terakhir. Namun Suzukiri pun memberitahu Di kalau hal itu hanyalah merupakan sebuah protokol yang harus mereka patuhi. Melihat 2 penjaga itu sangat terampil, Di pun memberikan pujian. Dan tanpa disangka, mereka berdua malah mengajak Di untuk bergabung ke dalam pasukan Ranger atau Ranger Force. Hanya saja, saat itu Di terlihat cukup ragu. Namun secara mengejutkan Suzukiri pun memegangi tangan Di dan mencoba untuk meyakinkannya. Karena tatapan tajam dari Suzukiri itu, Di pun akhirnya tampak menerima tawaran itu. Kemudian dia pun diarahkan ke sebuah tangga. Lalu setelah menelusuri tangga itu, Di pun tampak sangat takjub setelah melihat pemandangan yang sangat memukau dari kota Amanogawa distrik pertama. Yang dimana di atas kota itu juga tampak benteng terbang raksasa beserta jembatannya. Dan tidak lama kemudian di tengah arena tampak para kroco dari pihak monster pun akhirnya muncul. Atau mereka juga sering disebut dengan sebutan Duster. Hanya saja tidak hanya para Duster. Di tengah arena saat ini juga muncul sang monster yang memimpin penyerangan itu bernama Ultora Tiger. Namun anehnya saat itu para penonton bukannya ketakutan. Mereka malah menghujat para monster lalu melempari mereka dengan botol dan kaleng minuman layaknya seorang pecundang. Lalu tidak lama kemudian kelima Dragon Keeper pun akhirnya muncul dan berpose seperti Ranger pada umumnya. Melihat kemunculan para Rangers,
sang bos monster pun memerintahkan para Duster menyerang warga sipil yang menonton untuk memberikan teror. Namun penyerangan itu tampak dihalau oleh para pasukan ranger yang lain. Salah satunya adalah Suzukiri, yang saat itu berhasil menangkis serangan dari salah satu Duster. Sedangkan Sakurama sendiri membawa warga sipil ke tempat yang lebih aman. Tapi tiba-tiba saja kejadian sangat mengejutkan pun terjadi. Ketika saat itu para Dragon Keeper terlihat kewalahan melawan sang monster. 스크럼! Kejadian menegangkan itu pun jelas membuat para penonton cukup panik. Hingga akhirnya mereka pun memberikan dukungannya yang membuat para ranger kembali menjadi bersemangat. Namun beda halnya bagi para Duster, mengetahui para ranger sebentar lagi akan menyerang mereka dengan serangan gabungan menggunakan artefak suci. Anehnya mereka memutuskan untuk berkumpul. Dan fakta mengejutkan pun kembali terjadi. Karena saat ini para monster sudah mengetahui kalau sebentar lagi mereka akan segera dikalahkan. Yang artinya, pertarungan sengit antara para ranger dan monster sedari tadi hanyalah merupakan sebuah gimmick atau settingan belaka. Yang dimana sandiwara itu hanya diketahui oleh para Duster dan segelintir orang saja. Dan para Duster pun sengaja berkumpul saat ini dengan tujuan agar mereka bisa dikalahkan sekaligus oleh serangan gabungan dari para ranger. Kemudian sebuah fakta menarik pun kembali terungkap. Setelah salah satu Duster mengatakan kalau mereka hanya perlu bangkit kembali di dalam benteng setelah diledakkan oleh para rangers. Atau bisa juga disimpulkan kalau para Duster ini merupakan makhluk semi abadi guys. Ya kenapa bisa semi abadi nanti ada penjelasannya. Dan saat ini, para monster pun tampak kebingungan untuk menentukan dialog setelah mereka dikalahkan nanti. Namun tiba-tiba saja salah satu Duster bernama Fighter D menyarankan dialog klise yang biasa dikatakan oleh para monster setelah dikalahkan. Hanya saja, ide itu pun ditolak oleh para Duster yang lain karena dianggap terlalu norak. Dan menyadari Fighter D ada di sana, para Duster pun cukup terkejut karena seharusnya saat ini dia sedang tidak bertugas. Ya alasan kenapa hal itu bisa terjadi nanti juga ada penjelasannya guys. Tapi di momen itu, para ranger ternyata sudah siap penembakan serangan gabungan mereka guys. Hingga akhirnya, Fighter D yang sudah muak dengan semua sandiwara itu tiba-tiba saja pergi meninggalkan formasi. Dan berjalan secara perlahan mendekati para ranger. Ya walaupun pada saat itu para rekannya yang lain menyarankan Fighter D untuk berhenti. Tapi dia tetap saja menghiraukannya. Oke next, scene kemudian memperlihatkan kejadian 1 jam sebelumnya, yang dimana saat itu para Duster sedang merasa kebingungan untuk menentukan peran monster apa yang akan mereka munculkan minggu ini. Bahkan saking frustasinya, salah satu Duster bernama Fighter A lebih memilih untuk tidur dibandingkan memikirkan sebuah rencana. Namun tiba-tiba saja suara radio pun berbunyi, yang ternyata suara itu adalah suara sang komentator sebelumnya guys. Tadinya, para Duster ingin sekali mendapatkan sebuah petunjuk atau rencana yang sudah diprediksi oleh para ahli untuk mereka gunakan dalam pertunjukan minggu ini. Hanya saja para ahli memprediksi kalau mereka akan mengeluarkan senjata rahasia. Namun sayangnya mereka sama sekali tidak memiliki senjata rahasia apapun. Hingga akhirnya terjadilah obrolan cukup serius di antara para Duster. Dan dari obrolan itu, akhirnya terkuaklah beberapa misteri penting yang membuat kita menjadi semakin mengerti tentang alur cerita dan plot dari anime ini. Yang dimana para monster ternyata sudah berhasil dikalahkan tepat setahun setelah mereka tiba di bumi. Dan parahnya lagi para bos mereka juga sudah berhasil disapu bersih oleh para ranger guys. Hanya saja bukannya dihabisi. Para keroco atau para Duster ini malah diperbudak oleh para ranger untuk dijadikan aktor. Sehingga setiap minggunya mereka bisa menghibur para penonton dengan pertempuran palsu yang sudah terjadi selama 12 tahun terakhir. Dan jelas, para ranger pun meraup keuntungan yang sangat besar dari pertunjukan itu.
Kemudian, para Duster juga ditugaskan untuk mempersiapkan rencana pertempuran itu setiap minggunya guys. Dan saat ini, tampak 1 jam lagi acara itu pun akan segera dimulai. Namun karena mereka belum juga mendapatkan peran monster yang cocok, akhirnya Fighter G merancang seekor monster yang cukup ganas. Namun sayangnya ide itu pun ditolak oleh Fighter A. Karena menurutnya, ide monster yang sangat abstrak seperti itu tidak akan meninggalkan kesan yang bagus bagi para penonton. Karena seharusnya, seekor monster itu harus memiliki semacam motif yang kuat, ucap Fighter A. Hingga akhirnya kejadian cukup menarik pun kembali terjadi. Karena ternyata ada sesosok Duster wanita di antara mereka, yaitu si Fighter L guys. Kemudian, Fighter L pun menyarankan seekor monster kucing yang kawaii seperti rancangannya. Namun ide itu pun ditolak secara tegas oleh Fighter G, karena menurutnya, monster yang mereka ciptakan itu haruslah terlihat kejam. Lalu secara tiba-tiba Fighter D pun menyarankan mereka untuk memerankan monster harimau. Dan akhirnya, ide itu pun disetujui oleh para Duster yang lain. Namun melihat teman-temannya sangat pesimis membuat Fighter D menjadi sangat kesal. Kemudian, dia pun menyemangati teman-temannya untuk tidak menyerah dan mengalahkan para Dragon Keeper suatu saat nanti lalu menguasai dunia. Namun bukannya mendapat apresiasi. Para Duster lainnya malah menertawakan Fighter D. Hingga akhirnya, karena sudah sangat kesal, dia pun tiba-tiba mengamuk dan menghajar rekan-rekannya yang lain. Tidak lama kemudian terlihat Fighter D babak belur setelah dihajar oleh rekan-rekannya sendiri. Dan saat ini dia pun tampak sedang didatangi oleh salah satu sahabatnya, yaitu Fighter F. F menjelaskan kalau semenjak bos mereka disapu habis, para Duster dipaksa untuk melakukan sandiwara penyerangan setiap seminggu sekali, yang dimana rahasia itu tidak boleh diketahui oleh masyarakat umum. Dan menurutnya, itu adalah syarat gencatan senjata yang sudah mereka setujui sebelumnya. Oleh karena itu, dia meminta agar dia tidak berkelahi dengan rekan-rekannya yang lain. Karena menurutnya, mereka semua sudah puas dengan apa yang sudah didapatkan hingga saat ini. Dan juga memperingatkan Di untuk menerima hal tersebut walaupun sangat memalukan bagi seorang monster. Singkat cerita, para Duster yang lain pun akhirnya berkumpul kembali. Dan saat ini terlihat salah satu Duster setuju memerankan monster harimau tersebut. Kemudian, dia pun diperlihatkan salinan ensiklopedia binatang agar bisa memerankan perannya secara maksimal. Hanya saja setelah melihat salah satu rekannya berubah menjadi bos monster yang palsu, Fighter D pun berkata pada sahabatnya kalau saat ini dia akan segera pergi berlibur. Tidak hanya itu, Fighter D pun berkata kalau dia juga tidak pernah sudi untuk berperan menjadi bos. Kalau nantinya hanya akan dijadikan samsak hidup oleh para ranger. Ya, jadi inilah alasan kenapa tadi para fighter yang lain cukup terkejut setelah mereka mengetahui ternyata Fighter D juga ikut ke dalam pertarungan. Itu karena pada acara mingguan kali ini seharusnya Di sedang dibebas tugaskan akibat ngerusuh guys. Namun saat itu, Fighter F tiba-tiba saja memberitahu Di tentang pengalamannya minggu lalu, ketika seorang anak kecil yang anehnya malah memberikannya semangat. Oleh karena itu, dia pun akan berusaha demi masyarakat yang tidak mengetahui apapun, dan membuat para Sentai menjadi bintang agar penonton menjadi lebih bersemangat. Walaupun menurutnya hal itu sangat memalukan bagi para monster. Kemudian Shin tiba-tiba saja kembali ke dalam arena, yang saat itu diperlihatkan para monster sudah berhasil dikalahkan. Dan saat ini, hanya Fighter D sajalah yang berdiri di depan para ranger. Melihat kejadian itu, para ranger pun cukup terkejut. Karena ternyata rencana mereka sedikit berbeda dengan apa yang sudah direncanakan. Saat itu Ranger Pink pun memperingatkan Di agar segera kembali menuju benteng selagi dia mempunyai waktu. Hanya saja Di yang sudah kesal tampak menolak tawaran tersebut dan memilih untuk bertarung. Namun sayangnya, semangatnya itu berbanding terbalik dengan kekuatan yang dia miliki. Dan tampak Red sebagai pemimpin akan maju untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun saat berlari tiba-tiba saja Di cukup terkejut setelah melihat seorang anak kecil menyemangatinya. Hanya saja dia pun beranggapan kalau para manusia hanya ingin melihat para kroco berjuang sebelum mereka akhirnya dikalahkan. Namun sayangnya,
Dalam pertarungan itu berhasil dikalahkan hanya dengan satu serangan saja. 大臣様だ。正義だ。 Dan setelah dikalahkan, Di tampak tidak langsung pergi ke benteng untuk berkumpul dengan rekannya. Di malah merespon dirinya tepat di atap sebuah gedung. Saat itu terlihat juga amarah Di yang semakin meluap-luap. Karena dia tidak mau terus-terusan menjadi budak selamanya. Akan tetapi, di tengah-tengah perubahannya menjadi seorang manusia, tiba-tiba saja muncul Suzu yang datang menemuinya. Yang dimana pada scene ini akhirnya untuk pertama kali diperlihatkan kalau sosok di awal scene tadi merupakan seorang duster yang menyamar, yang tidak lain adalah fighter Di itu sendiri. Namun untungnya, saat itu Di berhasil berubah seutuhnya sebelum perubahannya itu diketahui oleh Suzu. Di juga mengaku kalau dia berada di tempat itu dikarenakan ingin melihat pertarungan dari jarak yang lebih tinggi. Lalu dengan tatapan yang tajam, Suzu pun kembali mempertanyakan rencana Di untuk ikut ke dalam perekrutan pasukan Ranger. Dan saat ini dengan lantang dia pun menyetujuinya. Dalam hatinya Di pun berjanji kalau dia akan mengalahkan para Ranger suatu saat nanti. Oke, next episode 2 guys. Di awal si narator pun menceritakan tentang tubuh abadi para monster yang menyerang manusia tanpa ampun. Hingga akhirnya pihak manusia pun berhasil menghancurkan para monster dengan menggunakan artefak suci. Sebuah senjata yang diciptakan 1 tahun setelah peperangan dimulai. Ya, di sini kita sudah bisa menyimpulkan guys, kalau artefak suci merupakan faktor penting yang membuat umat manusia berhasil mengalahkan para monster. Kemudian setelah itu diperlihatkan juga para pendaftar pasukan Ranger yang saat ini sedang mengikuti pelatihan. Di sana terlihat juga Di yang tengah mengikuti pelatihan tersebut. Dan melihat para seniornya di sana, Di pun tampak sangat kesal. Karena dia yakin Kroco seperti mereka tidak mengetahui tentang sandiwara yang sedang terjadi. Hanya saja saat ini tampaknya Di tidak mengetahui tentang identitas para seniornya itu. Salah satunya sosok yang ini guys. Saat itu Di pun berkata di dalam hati, kalau tujuannya bergabung menjadi pasukan Ranger adalah untuk menyusup ke dalam markas musuh dan mengalahkan para Rangers. Tidak lama kemudian terlihat Di yang saat ini sedang mencari keberadaan Dragon Keeper di dalam markas. Namun ternyata mereka tidak berada di sana. Hingga akhirnya tanpa sengaja Sakurama pun muncul. Dan dia pun terlihat cukup senang ketika melihat Di datang ke ujian perekrutan. Begitupun dengan Suzu yang juga menghampirinya. Hanya saja saat Sakurama menempelkan pipinya pada Di, tampak pipinya itu mengalami keretakan. Dan hal itu bisa terjadi karena menurut Di seorang fighter memiliki tubuh yang rapuh. Yang dimana kejadian itu tampak juga diketahui oleh Suzu yang menatapnya dengan sangat tajam. Hanya saja saat itu Suzu malah mengajak Di untuk makan siang bersama. Mengetahui hal itu, Di pun menganggap kalau dua rekannya itu merupakan orang yang bodoh. Karena menurutnya mereka tidak bisa menyadari penyamarannya. Kemudian, scene kembali memperlihatkan para duster yang saat ini tengah bermain di dalam markas. Namun tiba-tiba saja, salah satu dari mereka terlihat sangat panik. Karena tanpa disangka, Red Keeper dan Blue Keeper tiba-tiba saja mendatangi markas mereka menggunakan helikopter. Yang dimana maksud kedatangan mereka itu adalah untuk mencari salah seorang duster yang sudah berani untuk berkhianat. 昨日裏切ったやつ出てきやがれ。 Hanya saja saat itu Fighter A pun memberitahu kalau sampai saat ini Fighter D belum juga kembali semenjak pertarungan itu terjadi. Dan mendengar hal itu Blue pun tampak sangat kesal. Sehingga dia pun melemparkan hukumannya itu pada Fighter A. Tapi untungnya saat itu Red Keeper menentang keputusan Blue karena menurutnya para duster juga merasakan kesedihan yang sama karena telah dikhianati. Oleh karena itu menurutnya hanya Fighter D sajalah yang tidak bisa mengikuti perjanjian. Lalu mendengar penjelasan itu Di pun tampak setuju. Kemudian dia pun meminta maaf kepada para duster dan meminta mereka untuk melaporkan Di apabila sudah kembali. Hanya saja agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, mereka pun akhirnya menugaskan 2 skuadron Blue tingkat ketiga yaitu Aran Hekiru dan juga Shintaruri untuk berjaga dalam benteng mengapung. いいな、みんな。 Mendengar hal itu, Fighter C tampak menentang keputusan tersebut. Karena menurutnya para duster juga memiliki hak untuk privasi mereka masing-masing. Hingga akhirnya Blue yang kesal menghajar Fighter itu hingga hancur.
Blue juga mengancam akan memusnahkan mereka semua jika terus mengoceh. Sehingga Fighter A pun bersujud untuk memohon ampun dan berjanji kalau mereka tidak akan melakukan perlawanan. Melihat kejadian itu, Red Keeper pun tampak sangat senang. Karena menurutnya keputusan yang mereka ambil itu merupakan satu langkah menuju kedamaian dunia. Namun Red juga berjanji kalau dia akan menghabisi para pengkhianat tanpa ampun. Sama seperti dia ketika menghabisi para bos monster yang lainnya. 出されるだろう。 Kemudian Shin kembali memperlihatkan Di yang saat itu sedang melahap stick dengan cara yang tidak wajar. Setelah itu Suzu pun memberitahu Di kalau alasan Dragon Keeper tidak ada di dalam markas dikarenakan mereka sedang berada di markas garnisun masing-masing yang tersebar di beberapa titik di kota Amanogawa. Lalu saat itu Sakurama juga memberitahu Di tentang tugas para pasukan ranger yang tidak hanya membasmi para monster. Karena mereka juga mempunyai tugas sosial lain seperti memecahkan kasus bersama pihak kepolisian. Atau juga berpartisipasi dalam aktivitas bersih-bersih di wilayah lokal. Hanya saja di tengah perbincangan itu, Di tanpa sengaja memberitahu mereka berdua kalau selama ini pertarungan antara monster dan Dragon Keeper hanyalah sandiwara. Dan menyadari dirinya sudah mengucapkan hal yang tidak perlu dibicarakan. Di pun mencoba untuk meluruskan. Namun untungnya, Suzu tampak salah paham dengan maksud perkataan Di. Karena menurutnya dia juga sudah melihat video tersebut. Suzu menjelaskan kalau baru-baru ini ada video yang mengatakan kalau semua yang terjadi itu hanyalah siasat para ranger saja. Begitu juga Sakurama yang cukup kesal mendengar tentang video tersebut dan mengetahui kedua rekannya itu benar-benar polos. Di pun menganggap kalau mereka berdua benar-benar tidak tahu tentang apa yang sudah terjadi. Lalu tidak lama kemudian muncullah seorang anak kecil dan ibunya. Yang ternyata mereka berdua merupakan warga sipil yang sempat ditolong di acara mingguan sebelumnya oleh Suzu maupun Sakurama. Yang dimana bocah itu pun akhirnya meminta berfoto kepada mereka berdua. Hanya saja melihat pasukan ranger dikerubungi oleh orang seperti itu, Di pun merasa kalau makanannya itu pasti akan terasa lebih baik jika banyak orang yang memberikan pujian. Di pun juga merasa sedih karena dia mengetahui kalau para Duster bahkan tidak pernah memakan makanan lezat seperti apa yang sedang dia makan saat ini. Singkat cerita, setelah makan siang pun usai, Suzu dan Sakurama pergi meninggalkan Di untuk segera memulai tugas siangnya. Hanya saja saat mereka pergi, tanpa sengaja Di mendengar kalau Suzukiri saat ini akan segera pergi ke Red Garnisun untuk memberikan sepucuk surat. Yang bahkan Suzu pun mengajak Sakurama untuk pergi bersamanya. Karena dia tahu Sakurama merupakan fans dari Red Keeper. Lalu tiba-tiba saja Di meminta anak kecil tadi untuk memperlihatkan hasil foto mereka kepadanya. Lalu dengan kemampuannya itu, Di pun merubah dirinya menjadi Sakurama untuk pergi menyusup. Shin pun akhirnya pindah ke markas Red Garnisun. Dan saat ini terlihat Suzu dan Di yang menyamar sedang berjalan di dalam markas. Yang bahkan Suzu pun sempat tak mengira kalau Sakurama akan menerima ajakannya. Yang tidak lain adalah Di. Yang dimana tujuan Di kali ini adalah menghabisi Red Keeper menggunakan pisau yang dia sembunyikan di dalam tas kecilnya saat memiliki kesempatan nanti. Saat itu, bahkan Di pun meminta Suzu untuk mengizinkan dirinya memberikan sepucuk surat tersebut pada Red Keeper. Dan tanpa menaruh kecurigaan, Suzu pun mengizinkannya. Hanya saja, saat mulai memasuki markas utama di sana Di pun menemui banyak sekali pasukan Ranger Merah yang lain. Dan masalahnya saat ini, dia tidak mengetahui wajah Red Keeper yang asli. Karena Di selalu bertemu Red Keeper di pertarungan dengan menggunakan topeng. Hingga akhirnya, salah satu dari mereka mengaku kalau dia adalah Red Keeper yang asli. Dan merasa kesempatan itu sudah ada di depan matanya, Di pun akhirnya ingin segera menjalankan misinya itu. Namun untungnya, saat itu Suzu memberitahu kalau pria yang ada di hadapannya itu hanyalah senior peringkat 3 dalam pasukan Red yang bernama Sun Tokita. Tapi saat itu, Sun merasa cukup aneh dengan sikap Sakurama yang tidak seperti biasanya. Lalu kemudian, dia pun memegang tangan Sakurama dengan sangat keras sambil meminta Sakurama memanggilnya dengan sebutan yang biasa dia ucapkan. Namun untungnya, lagi-lagi Suzu melerai mereka berdua dan meminta Sun untuk tidak membuli kohainya itu. Kemudian Suzu pun akhirnya memberikan surat itu kepada Sun. Karena menurutnya,
Sun akan menjadi seorang Red Keeper suatu saat nanti. Merasa senang mendapatkan pujian seperti itu, Sun akhirnya menerima surat tersebut. Dan dia pun bergegas pergi. Hanya saja, ketika pergi Sun tiba-tiba saja mengajak Suzu untuk bergabung dengan pasukan Ranger Merah. Karena menurutnya, skuadron kuning atau pasukan Ranger kuning hanya fokus pada penelitian saja. Sedangkan pasukan Ranger Merah memiliki spesialisasi untuk membasmi para monster. Namun Suzu menolak ajakan itu karena menurutnya dia lebih suka bekerja dengan bebas sebagai peneliti. Hingga akhirnya saat berjalan pulang keluar dari markas Red Garnison, Di pun merasa cukup kesal karena dia sudah gagal menjalankan rencananya. Lalu tanpa sengaja, dia pun melihat sebuah poster perekrutan di dalam markas tersebut. Yang dimana akhirnya dia pun mengetahui sosok Red Keeper yang asli dari tulisan yang dia baca. Hanya saja di waktu yang bersamaan, sosok pria dalam poster itu pun tiba-tiba saja muncul. Yang dimana dia pun menyadari kalau pria tersebut adalah Red Keeper yang asli. Dan saat ini, untuk pertama kalinya identitas seorang Ranger pun akhirnya diketahui. Dan sosok pertama itu adalah Sousei Akabane sebagai Red Keeper. Melihat sosok Red Keeper di hadapannya, dia pun terlihat cukup terkejut hingga dia mematung. Namun belum juga dia sempat menjalankan rencananya itu. Tiba-tiba saja Suzukiri mengajak dia untuk segera pergi dan meminta agar rekannya itu tidak terlalu bersemangat walaupun Red Keeper adalah idolanya. Namun ketika sudah berada di luar, kejutan pun kembali terjadi. Karena saat itu Suzukiri tiba-tiba saja meminta Di untuk segera memberikan pisau yang dia sembunyikan. Dan tanpa sadar Di pun akhirnya memberikan pisau tersebut. Yang dimana sebuah fakta menarik pun terungkap guys. Kalau ternyata Suzukiri sudah mengetahui tentang penyamaran Di sedari awal. Hanya saja dia pura-pura tidak mengetahuinya. Suzukiri bahkan mengaku kalau dirinya sudah menutupi kebodohan Di selama sehari penuh. Namun Suzu memberikan pujian kepada Di karena sudah bersikap tenang selama berada di sana. Karena apabila tadi Di menyerang Red di dalam markas, sudah pasti Red akan membalikan keadaannya. Hanya saja mengetahui penyamarannya terbongkar, Di pun akhirnya memberikan perlawanan. Dan setelah kepalanya hilang berkali-kali, Di akhirnya sudah kembali tenang lalu meminta Suzu untuk mengobrol. Yang dimana saat itu Suzu pun mengajak Di untuk bekerja sama. Dan sebagai bayarannya Suzu akan memberitahu bagaimana caranya untuk mengalahkan para Dragon Keeper. Hanya saja tidak lama setelah kejadian itu Sakurama yang asli pun akhirnya muncul. Dia pun memberitahu Suzu kalau saat ini ada monster yang muncul tak jauh dari tempat mereka. Dan mendengar hal itu Di pun tampak merasa aneh. Karena menurutnya hari ini bukanlah hari Minggu. Hingga akhirnya Di pun pergi begitu saja. Dan ternyata monster yang dimaksudkan oleh Sakurama itu adalah Fighter F alias sahabatnya Di guys. Dan saat ini tampak dia pun sedang dikejar-kejar oleh para pasukan Ranger Merah. Yang dimana ternyata maksud kedatangannya itu adalah untuk mencari sahabatnya Di. Karena hingga saat ini sahabatnya itu belum juga kembali. Dan karena tidak menemukan Di, F pun berencana untuk segera kembali ke dalam markas. Namun di waktu yang bersamaan Sousei Akabane alias Red Keeper akhirnya muncul. Sedangkan saat ini Di pun tampak sangat terkejut ketika melihat sahabatnya itu dalam keadaan yang berbahaya. Hanya saja dia merasa tidak bisa berbuat apapun. Terlebih lagi, saat ini Red Keeper sudah mengeluarkan senjata artefak sucinya guys. Dan akibat tindakannya, F pun dihukum karena dianggap sudah berkhianat. Sehingga Red berniat untuk memberikan kematian sejati kepada F dengan menggunakan kekuatan artefak sucinya. Hanya saja walaupun dirinya dikalahkan, F merasa bahagia. Karena menurutnya dia sudah berjuang sebagai seorang monster dibandingkan 13 tahun yang tidak berarti apapun baginya. Oke, next episode 3 guys. Scene kemudian memperlihatkan 12 tahun yang lalu ketika para Dragon Keeper tiba-tiba saja mendatangi markas monster dan berkata
kalau mereka sudah berhasil mengalahkan seluruh bos. Red Keeper pun memberi dua pilihan kepada para Duster. Pilihan yang pertama adalah bertarung hingga akhir, dan pilihan yang kedua adalah mengajak mereka untuk bekerja sama antara manusia dan para monster. Oke, balik lagi ke momen setelah F dikalahkan. Melihat sahabatnya itu musnah, dia akhirnya memilih untuk pergi. Namun saat dipergi, Sakurama tampak menyusulnya. Kemudian dia pun berkata kalau dirinya sudah mengetahui identitas Di yang sebenarnya, dan mengungkapkan bela sungkawa kepada Di atas kehilangan salah satu rekannya. Sakurama mengaku kalau dia sudah mendengar perbincangan antara Di dan Suzukiri sebelumnya. Oleh karena itu dia meminta agar Di untuk menyerah saja, karena walaupun peperangan terus dilanjutkan, menurutnya keadilan pasti akan selalu menang. Namun mendengar hal itu, Di pun mengungkapkan kekesalannya karena terus dipaksa bersandiwara selama 12 tahun lamanya. Dan dia pun berjanji akan mengakhiri organisasi para Ranger. Hanya saja, mendengar hal itu Sakurama malah memberikan surat kelulusan kepada Di dengan penuh sukacita. Sehingga Di pun secara resmi sudah bergabung dengan para Sentai. Hingga akhirnya tujuan Sakurama pun terungkap. Karena ternyata dirinya memiliki cita-cita untuk menciptakan dunia yang dimana manusia dan para monster bisa hidup secara berdampingan. Namun mendengar hal itu Di tampak tidak menyetujuinya dan meminta Sakurama untuk tidak berbicara lagi dengannya. Kemudian Di pun akhirnya menghilang sambil berkata kalau Sakurama tidak layak menjadi seorang Sentai. Tidak lama setelah itu tampak Di menemui Suzu di sebuah kafe. Di sana, dia meminta agar Suzu memberitahu dirinya cara mengalahkan para Dragon Keeper. Dan setelah itu dia berjanji tidak akan pernah menghubunginya lagi. Setelah menebasnya, Suzukiri tampak memberi paham tentang posisi Di saat ini. Dan dia pun mengancam kalau dirinya bisa saja membongkar identitas Di ke tengah publik. Namun walaupun begitu, Suzu masih tetap percaya kepada Di dan memberitahu kalau kunci mengalahkan para Dragon Keeper ada pada artefak suci. Menurutnya ada 5 artefak suci dengan kekuatan yang berbeda. Yang dimana kelima artefak suci itu jugalah yang memberikan kekuatan suci pada para penggunanya. Dan dengan alat itu juga, para Ranger akhirnya bisa menghabisi para monster yang hidup abadi. Suzu pun menambahkan kalau organisasi Ranger merupakan organisasi yang tidak sempurna dan hanya bergantung pada kelima anggota tertingginya. Sehingga dia pun ingin sekali membuat keseimbangan itu hancur. Setelah mendengar hal itu, Di pun mengerti kalau Suzu ingin melakukan sesuatu pada artefak suci. Hanya saja menurutnya, para Dragon Keeper pasti tidak mungkin melepaskan kewaspadaan mereka pada artefak sucinya masing-masing. Dan hal itu pun tampak dibenarkan oleh Suzu. Tapi menurutnya, ada satu momen di mana para Ranger harus meninggalkan artefaknya, yaitu pada pertarungan yang terjadi setiap minggu. Karena menurutnya, tidak mungkin bagi mereka membawa artefak yang asli ke dalam pertarungan yang palsu. Nah, akhirnya terjawab guys. Alasan para Duster bisa selamat setelah terkena serangan gabungan dari para Ranger di acara minggu lalu. Itu karena senjata yang mereka gunakan bukanlah senjata artefak suci. Beda halnya dengan kejadian Fighter F sebelumnya. Saat itu Red menyerang Fighter F dengan senjata artefak suci yang asli. Hingga akhirnya F pun benar-benar musnah seutuhnya. Oke, next. Singkat cerita, pertempuran mingguan pun akhirnya telah tiba. Dan saat ini terlihat Di dan Suzu sudah berada tepat di dekat pintu masuk markas Red Garnison. Di sana juga tampak Di dengan kemampuannya sedang berusaha menjadi Sousei Akabane alias Red Keeper. Namun di tengah usahanya itu, Suzu pun bertanya kepada Di, kenapa mereka tidak menggunakan kemampuan penyamaran itu untuk menyusup atau semacamnya. Dan mendengar hal itu, Di pun menjawab kalau tidak semua para Duster memiliki kemampuan yang baik untuk meniru wujud. Dan dengan rendah hati, Di pun mengaku kalau dirinya hanya kebetulan saja lihai meniru para penghuni permukaan atau bumi. Hanya saja menurut Suzu, kalau bakat yang dimiliki Di itu mungkin saja bisa mengubah alur pertarungan. Singkat cerita, saat ini Di tampak sudah berhasil berubah wujud menjadi Red Keeper seutuhnya. Dan dengan sangat berhati-hati memasuki markas. Lalu dengan menggunakan alat komunikasi, Suzu pun memberitahu dari jauh lokasi di mana artefak suci berada.
Kemudian di tengah perjalanan, dia yang cukup bingung akhirnya bertanya, kenapa Suzu bisa-bisanya membantu monster sepertinya walaupun sebenarnya Suzu adalah salah satu anggota pasukan Ranger. Hanya saja, Suzu tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung dan mengibaratkan sebuah drama remaja untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya intinya, Suzu mengaku kalau dirinya tidak akan mendukung karakter utama yang sudah pasti akan menang, sehingga dia mendukung Di sebagai rival mereka untuk mengubah ending ceritanya. Lalu kemudian, setelah berhasil melewati para pasukan Ranger Merah dengan sangat mudah, Di tampak sangat senang karena menganggap penyamarannya itu sudah berhasil. Namun saat akan sampai di tempat artefak itu berada, tiba-tiba saja Di bertemu dengan Sun yang kebetulan sedang berada di sana. Hanya saja, saat berpapasan terlihat Sun sudah mencurigai Di sejak awal. Begitupun juga Di yang tampak sangat tenang sambil berbincang dengan Sun. Lalu setelah berhasil memasuki gudang penyimpanan senjata, Di tampak sangat terkejut setelah mengetahui kalau artefak suci yang dia cari itu disimpan secara gegabah layaknya dekorasi rumah. Kemudian dia pun menyadari kalau para Dragon Keeper bahkan tidak menganggap para Duster sebagai sebuah ancaman. Akan tetapi ketika dirinya baru saja mendapatkan artefak suci milik Red Keeper, tiba-tiba saja Sun menembaki kepalanya dari arah belakang. Setelah kejadian itu, Di pun tampak sangat kesal karena Sun sudah dengan berani menembak kepalanya seperti tadi. Karena menurutnya, apabila itu adalah Red yang asli pasti dia akan mati. Hanya saja mendengar hal itu, Sun pun berkata kalau Red yang asli tidak mungkin terkena serangan mendadak seperti itu. Lalu kemudian dia pun menembak Di berkali-kali dengan sangat brutal, guys. Dan setelah puas menembaki Di secara terus-menerus, Sun akhirnya mengambil artefak suci yang sebelumnya terjatuh. Namun melihat hal itu, Di pun bertanya kepada Sun, apakah artefak suci itu memang bisa digunakan oleh orang selain Dragon Keeper. Hanya saja Sun juga tampak tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, dia ingin sekali mencoba Di sebagai tikus percobaan. Hanya saja tatapan Sun berubah seketika ketika Sun melihat Di membawa banyak sekali dinamit sambil mengancam kalau dia akan segera meledakkan tempat itu bersamanya. Dan karena ketakutan, Sun memilih kembali meletakkan senjata artefak suci di atas lantai sambil membujuk Di agar tidak melakukan hal tersebut. Namun tiba-tiba saja lalu setelah berhasil mengalahkan Sun, saat ini terlihat Di sedang merangkak melewati saluran udara untuk keluar. Hanya saja, saat dia berhasil keluar, tiba-tiba Red Keeper sudah menunggunya di sana. Ya, tampaknya penyusupan Di ini berhasil diketahui oleh Red dari sesosok burung aneh yang sempat dilewati oleh Di sebelumnya, guys. Saat itu Red Keeper pun meminta Di untuk segera menyerahkan artefak sucinya dan meminta Di untuk segera pergi. Hanya saja karena sudah muak, Di pun memilih untuk bertarung 1 melawan 1 dengan Red Keeper. Namun lagi-lagi, Red Keeper berhasil menghalau serangan Di dengan sangat mudah. Bahkan saat ini Red juga berhasil menghempaskan lengan kiri Di dan juga artefak suci dengan serangannya. Tapi walaupun begitu, terlihat Di tidak membiarkan artefak itu jatuh ke dalam jurang. Kemudian dia pun meloncat sambil berusaha menangkap artefak itu kembali ke tangannya. Dan setelah melihat Di berhasil kembali sambil membawa artefak sucinya, Red pun tampak tersenyum. Karena dia merasa tersentuh dengan usaha Di yang lebih mementingkan artefak suci dibandingkan lengan kirinya. Hanya saja, ketika Di meminta Red Keeper bertarung dengan sangat serius, tiba-tiba saja Red Keeper tertawa dengan sangat kencang. Dia mengaku kalau sedari tadi dirinya belum serius dan juga belum mengalahkan Di. Itu karena saat ini tidak ada seorang pun yang sedang menonton mereka.
Lalu tidak lama kemudian, setelah helikopter dari sebuah perusahaan broadcasting akhirnya muncul, Red pun berkata kalau saat inilah dirinya baru akan mulai serius. Karena menurutnya, di saat inilah puluhan ribu orang sedang menonton dirinya di depan televisi untuk menunggu kekalahan Di dengan cara yang sangat mengenaskan. Dan tanpa rasa malu, Red pun kembali berakting, seolah-olah dirinya masih terluka akibat serangan monster harimau minggu yang lalu. Ya biar dramatis lah ceritanya guys. Lalu di momen itu, Blue akhirnya menyerang Di dengan tendangannya. Dan tidak hanya Blue, tampak saat ini para anggota Dragon Keeper yang lain pun akhirnya muncul. Namun di tengah ketegangan itu, Pink Keeper pun akhirnya menyadari kalau sosok fighter yang sedang berada di depan mereka itu merupakan sosok fighter yang sudah berkhianat minggu lalu. Hanya saja Red Keeper tampak tidak menyadarinya, karena menurutnya semua fighter kelihatan sama saja, sehingga dia pun tidak bisa mengingatnya. Setelah itu Red Keeper meminta Blue untuk segera menghabisi Di dengan artefak suci miliknya. Akan tetapi, mendengar hal tersebut Di pun tampak sangat kesal karena saat ini dia ingin sekali bertarung 1 lawan 1 melawan Red Keeper. Melihat kejadian itu, Pink akhirnya memberitahu rekan-rekannya kalau akhir-akhir ini mereka hanya mengakhiri pertarungan dengan para fighter biasa saja dan membuat acara menjadi kurang menarik. Sehingga Green Keeper pun tiba-tiba membisikkan sesuatu kepada Red tentang sebuah rencana yang menarik untuk para penonton. Yang dimana rencana itu adalah mereka seolah-olah terpana dengan keberanian Di dan bermaksud untuk menahan Di hidup-hidup. Tidak hanya itu, bahkan Red juga menjamin keselamatannya. Yang bahkan mendengar hal itu, para penonton pun cukup terkejut oleh keputusan para Rangers. Namun setelah permintaan itu ditolak mentah-mentah, Red pun akhirnya meminta Blue untuk segera menghabisinya. Hanya saja hal mengejutkan pun kembali terjadi ketika Red akan mengambil artefak suci miliknya yang ternyata setelah mengetahui kalau artefak yang ada di hadapannya itu adalah artefak yang palsu, Red pun menyadari kalau tadi dia berhasil menukar artefak suci yang asli dengan lengan kirinya yang dia ubah menyerupai artefak tersebut. Kejadian itu jelas membuat Red menjadi sangat kesal. Dan saat ini dia pun mempertanyakan kemana perginya artefak yang asli miliknya itu. Yang ternyata artefak suci miliknya itu sekarang sudah jatuh ke tangan Suzu. Lalu dengan ini tinggal tersisa 4 lagi artefak yang harus dia curi. Oke, next episode 4 guys. Scene kemudian beralih menuju markas utama para Ranger, tepatnya di dalam ruang perjamuan suci. Dalam perjamuan itu terlihat juga kelima Ranger telah berkumpul bersamaan dengan para junior tingkat pertama dari skuadron masing-masing. Dari skuadron biru terlihat Blue Keeper datang bersama juniornya yaitu Aizome Komachi. Sedangkan dari skuad hijau, Green Keeper ditemani oleh juniornya Hisui Kanon. Di skuad merah, Red Keeper ditemani juniornya Himurajin. Dan di skuad pink, Pink Keeper ditemani oleh juniornya Nadeshiko Masurano. Lalu yang terakhir, terlihat Yellow Keeper datang seorang diri. Karena saat ini Suzu tampak tidak berada di sisinya. Hanya saja tidak lama kemudian Suzu pun akhirnya muncul. Namun kemunculannya itu tampak membuat Blue sangat kesal. Dan dia pun meminta Yellow untuk mengajari kekasihnya itu dengan benar. Karena menurutnya, Suzu bahkan tidak meminta maaf karena sudah datang terlambat. Tapi mendengar hal itu dengan cukup dingin, Suzu malah balik mengejek Blue. Dia berkata kalau Blue lah yang sebenarnya menganggap juniornya itu sebagai seorang kekasih, layaknya seorang anak SMP yang baru saja puber. Dan jelas, perkataan itu membuat Blue sangat kesal. Namun tiba-tiba saja malah juniornya itu sendirilah yang menyundul kepala Blue hingga dia meringis kesakitan. Karena menurutnya, saat ini seharusnya Blue bertindak lebih tenang sesuai kesepakatan. Dan saat mereka berdua akan segera bertarung, tiba-tiba saja muncul makhluk aneh yang menghentikan pertarungan tersebut. Yang dimana makhluk itu ternyata bernama Dragi, atau maskot dari pasukan Ranger. Hingga akhirnya Red pun meminta semuanya untuk tetap tenang.
Dan dengan tatapan yang tajam dia pun bertanya kepada Suzu tentang tindakan apa yang seharusnya dia lakukan setelah membuat kesalahan. Menyadari kalau itu bukanlah pertanyaan biasa, Suzu pun terlihat cukup kesal. Lalu akhirnya dia meminta maaf kepada semua para ranger. Setelah keadaan cukup tenang, Red tiba-tiba saja membeberkan inti dari pertemuan mereka. Yang ternyata saat itu Red ingin mengaku kepada rekan-rekannya kalau senjata artefak sucinya itu telah dicuri. Red juga mengaku pada juniornya kalau saat ini dia sudah tidak bisa berubah. Dan kostum yang dia pakai sekarang adalah kostum yang biasa dia gunakan untuk melakukan atraksi. Mendengar hal itu, ranger yang lain pun cukup terkejut. Begitu juga dengan Pinkkeeper yang mempertanyakan di mana fighter itu menyembunyikan senjata artefak suci milik Red. Namun tiba-tiba saja Suzu memprediksi kalau kemungkinan besar fighter itu sudah memberikannya pada seseorang. Yang dimana sosok yang dia maksud adalah dirinya sendiri. Kemudian saat itu Red pun berjanji kalau dia akan menghantam palu keadilan pada seseorang yang sudah mencuri senjata artefak sucinya itu. Namun hal mengejutkan pun kembali terjadi. Karena tanpa disangka juniornya Red yang bernama Himurajin tiba-tiba saja meminta Red untuk bertanggung jawab atas kesalahan fatalnya itu. Karena menurutnya, artefak suci merupakan landasan dari para Sentai. Jadi hal yang tidak masuk akal apabila artefak itu hilang dicuri. Dan dia juga meminta Red untuk segera turun dari posisinya sebagai seorang Dragon Keeper. Hanya saja melihat kejadian itu, Suzu tampak cukup muak. Karena dia tahu kalau Himura sendirilah yang telah membocorkan informasi tentang artefak suci milik Red. Sedangkan saat ini Red terlihat cukup tenang. Dia juga tampak setuju dengan apa yang juniornya itu katakan. Ya, walaupun menurutnya tidak ada aturan yang mengatakan tentang penerusnya yang harus dipilih berdasarkan peringkat. Tapi Red merasa kalau dia bisa menyerahkan posisinya itu pada Himura. Namun tiba-tiba saja, Red menghantam Himura ke tembok dengan sangat kencang. Dan mengetahui juniornya itu tidak lebih kuat darinya, Red pun menolak memberikan posisinya. Lalu dia kembali menghajar Himura dengan sangat kejam. Namun lagi-lagi kejutan pun kembali terjadi. Karena ternyata dari arah luar terlihat seseorang yang saat ini sedang mendengarkan semua perbincangan para ranger di dalam markas. Dan dari warna rambutnya kalian udah pasti tahu lah kalau sosok itu siapa lagi kalau bukan Sakurama. Ya, nanti kalian juga mengerti kenapa Sakurama melakukan hal tersebut. Tidak lama setelah perjamuan itu, saat ini terlihat Blue dan salah satu juniornya yang bernama Hekiru sedang berdiri di tempat pertempuran antara Red dan Di sebelumnya. Di sana Blue memberitahu kalau saat ini ada dua kemungkinan terburuk jika pencurinya berhasil kabur hidup-hidup sambil membawa artefak suci milik Red. Kemungkinan yang pertama, dia akan kembali ke dalam benteng mengapung. Dan kemungkinan kedua, dia akan terbawa oleh angin. Oleh karena itu, Blue akan mencoba mencarinya ke dalam benteng. Sedangkan Hekiru diperintahkan untuk memperkirakan arah mata angin lalu melacak lokasi di mana dia berada. Ya, kalau dalam versi manganya kejadian itu diceritakan lebih detail lagi guys. Jadi intinya, saat Blue menyerang Di menggunakan artefak suci, saat itu Blue yang tidak ingin menghancurkan markas Red memilih untuk mengontrol kekuatannya. Ya, serangannya jadi nggak begitu kuat lah. Namun anehnya, ledakan yang terjadi lebih dahsyat dari perkiraannya. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Oke, sebentar lagi bakal terungkap guys. Sedangkan di tempat lain terlihat fighter Di terluka cukup parah dan tampak juga sebuah lubang di perutnya yang tidak bisa menutup akibat terkena serangan dari artefak suci milik Blue sebelumnya. Fighter Di beralasan kenapa dia masih bisa hidup dari serangan itu adalah berkat ledakan bom dinamit yang diberikan oleh Suzu. Dan saat Di mulai tidak sadarkan diri, tampak Sakurama muncul di hadapannya. Jadi terjawab guys, efek ledakan yang sangat dahsyat itu ternyata adalah ledakan dari dinamit yang diberikan oleh Suzu dan bukan dari senjata artefak suci milik Blue. Oke, next. Saat ini terlihat Sakurama berhasil membawa Di ke dalam sebuah gua di tengah hutan. Hanya saja ketika dia baru tersadar, Di tiba-tiba menyerang Sakurama. Namun karena luka di perutnya itu, Di merasa kesakitan sehingga menurutnya dia tidak bisa bergerak dengan benar. Melihat kejadian itu, Sakurama akhirnya memberikan alat perlengkapan P3K kepada Di. Namun karena harga dirinya yang tinggi, Di menolak pertolongan itu dan memilih untuk menutup lubang di perutnya menggunakan kekuatannya sendiri.
Namun setelah melihat kemampuan Di dari jarak dekat, Sakurama pun cukup terperangah. Dia menganggap kalau kekuatan itu merupakan sebuah keajaiban. Dan karena tersipu mendengar pujian tersebut, Di akhirnya memberikan atraksi yang lain kepada Sakurama. これくらいへでもねお見事素晴らしい見てくださいこれで僕も戦闘員です Dan setelah cukup lama berbincang, Sakurama tiba-tiba saja menceritakan tentang kisah hidupnya di masa lalu kepada Di. Ya, intinya dalam cerita itu, Sakurama dulu memiliki seorang ayah yang memiliki pemikiran kalau semua nyawa itu adalah setara. Bahkan menurutnya manusia tidak berada dalam suatu puncak kehidupan. Ya, sebagai seorang anak yang menyayangi ayahnya, Sakurama menganggap kalau ayahnya itu adalah segalanya baginya, begitu juga dengan pemikirannya. Hingga suatu hari muncullah benteng raksasa di atas langit. Hanya saja saat itu ayah Sakurama menganggap kalau hal itu merupakan sebuah ketentuan dari para dewa. Bahkan dia juga menganggap kalau kedatangan mereka itu bertujuan untuk membenarkan cara berpikir manusia. Ya, bisa dibilang keluarga Sakurama ini sangat religius. Tapi anggap saja religiusnya yang menyimpang, guys. Namun beda halnya dengan Sakurama yang penurut, sang kakak wanita tampak tidak begitu yakin dengan perkataan dari kedua orang tuanya itu. Kemudian Shin pun memperlihatkan hubungan Sakurama dengan sang kakak perempuan yang sangat dekat. Hanya saja layaknya seorang anak kecil, tiba-tiba saja Sakurama berkata kalau dia akan melindungi orang-orang yang berharga baginya. Kata-kata yang sama seperti apa yang Red Keeper ucapkan di televisi. Mendengar hal itu kakaknya pun cukup terkejut karena seharusnya mereka dilarang menonton acara Dragon Keeper di televisi oleh kedua orang tua mereka karena dianggap mengandung unsur kekerasan. Dan mengetahui Sakurama sangat menyukai Dragon Keeper, sang kakak pun bertanya, apakah Sakurama menganggap perkataan dari ayahnya itu merupakan sebuah kesalahan. Hanya saja Sakurama yang saat itu masih polos tampak membenarkan perkataan kedua orang tuanya. Dan dari jawaban Sakurama jelas membuat kakaknya mengerti kalau saat ini Sakurama belum memahami maksud dari pertanyaannya itu. Ya, hal itu terjadi karena ideologi dari kedua belah pihak sangat bertentangan, guys. Kemudian Shin pun memperlihatkan sang ayah yang tampak sangat kesal karena melihat para ranger yang selalu menggunakan cara kekerasan ketika berkonflik dengan para monster. Begitupun juga sang ibu yang tampak sama saja. Hingga akhirnya pemikiran kedua orang tuanya itu diterima mentah-mentah oleh Sakurama. Ya, terdoktrin lah. Lalu suatu hari diperlihatkan kedua orang tua Sakurama beserta para pengikut sekte yang lainnya sedang berkumpul di sebuah gedung. Dan di waktu yang bersamaan terlihat sesosok monster yang menyerupai dewa muncul dari atas langit. Sedangkan dari arah tangga terlihat sang kakak berusaha sekeras mungkin agar Sakurama tidak masuk ke ruangan tersebut. Dan tiba-tiba saja, sebuah ledakan besar pun terjadi di depan mereka. Tidak lama kemudian Sakurama kecil akhirnya melihat kedua orang tuanya beserta para jemaat yang lain tewas secara mengenaskan. Dan di depannya saat ini terlihat juga monster yang sedang mengaku-ngaku sebagai seorang dewa. Yang dimana monster itu akhirnya menyerang Sakurama dan kakak perempuannya. Akibat serangan itu terlihat kakak perempuannya meringis kesakitan karena tertimpa puing-puing hingga menghancurkan kedua kakinya. Hanya saja tampak monster itu pun kembali akan menyerang. Hingga akhirnya saat itu Sakurama pun menyadari kalau apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya itu adalah sebuah kekeliruan. Namun di sisi lain, Sakurama tiba-tiba saja teringat kembali dengan perkataan sang ranger merah. Dan saat ini tampak dia pun sedang memasang kuda-kuda demi melindungi kakaknya itu. Dan entah bagaimana, dirinya akhirnya berhasil selamat dari kejadian tersebut. Lalu dari kejadian itu juga Sakurama pun mengaku kalau akhirnya dia memilih bergabung dengan pasukan ranger untuk melawan para monster. Hanya saja dia pun menyadari kalau sudah tidak ada lagi sebuah harapan di sana. Ya, ternyata dia juga menyadari kalau Ranger penuh dengan kebullshitan, guys. Oke, balik lagi ke cerita utama. Setelah menceritakan kisahnya itu, Sakurama pun menanyakan nama asli Di. Karena dia mengetahui kalau Di hanya menggunakan nama palsu saat mengikuti ujian. Ya, pada awalnya Di tidak mau memberitahu nama aslinya. Namun dengan beberapa pancingan,
Akhirnya Sakurama berhasil mengetahui kalau monster yang ada di hadapannya itu bernama Fighter D. 乗せやがったな。すみません。 Lalu tidak lama kemudian mereka berdua pun menyadari kalau saat ini tampak seseorang sedang berjalan ke arah mereka. Yang dimana sosok itu siapa lagi kalau bukan Hekiru. Tidak lama kemudian tampak Sakurama mendatangi Hekiru sambil memperkenalkan diri. Saat itu Sakurama pun mengaku kalau dia baru saja menangkap seorang fighter yang sedang terluka. Lalu saat ini, dia pun akan mengantar Hekiru untuk menemui fighter tersebut. Melihat kejadian itu dari kejauhan, Fighter D pun mengerti kalau Sakurama sedang berusaha menyelamatkannya. Yang dimana saat ini Sakurama tampak berjalan memutar-mutar. Seakan-akan dia sedang mengulur waktu guys. Hingga akhirnya, Hekiru yang kesal mengancam Sakurama dengan senjatanya. Dan meminta agar Sakurama tidak terus-terusan memilih jalan yang salah. Namun tanpa disangka, tiba-tiba saja Fighter D muncul di depan mereka berdua. お前のヘボい高速なんざすぐ抜けられたぜ。 Dan mendengar ocehan D yang seolah-olah dia baru saja melarikan diri dari sekapan, Sakurama pun menyadari kalau saat ini D sedang berusaha menyelamatkannya juga. Tidak hanya itu, D pun berhasil menyerang Hekiru setelah dia mengelabuinya. よくも騙しましたね。 Nah, Hekiru yang kesal akhirnya mengeluarkan senjata artefak sucinya. Hanya saja dia pun mengaku kalau artefak suci yang dimilikinya itu hanyalah sebuah replika. Tapi menurutnya senjata itu mampu memusnahkan monster seperti D. Dan saat D melarikan diri ke tengah hutan, saat itu tampak juga Hekiru melakukan tebasan dari jarak jauh. Namun untungnya serangannya itu tidak satupun berhasil mengenai D. 敵が全員いなくなるまで。 Dan kesal karena serangannya itu tidak ada satupun yang mengenai D. Hekiru pun akhirnya menebas semua pohon yang berada di dekatnya. Namun tanpa diduga saat itu D berhasil merebut senjata Hekiru setelah merubah dirinya menjadi sebatang pohon. Hanya saja, saat dia akan menggunakan senjata itu tiba-tiba saja tangannya melepuh. Yang dimana Hekiru pun menjelaskan kalau hal itu bisa terjadi karena dia sudah meminjam kekuatan dari Blue. Dan menurutnya, dengan kekuatan ikatan dari rekan-rekannya yang lain dapat membuatnya menjadi sangat kuat. Ya maksudnya kekuatan nakama guys. Ya kalau dalam versi manganya dijelaskan juga kalau senjata milik Hekiru itu dapat melelehkan apapun yang dia sentuh. Tapi sayangnya dalam versi animenya ini banyak sekali scene-scene penting yang dipotong untuk mempersingkat durasi. Jadi ya kita lanjut aja guys. Saat ini terlihat D tampak melarikan diri ke tengah hutan dari kejaran Hekiru. Dan di tengah pelariannya itu D akhirnya bertemu kembali dengan Sakurama. Hingga akhirnya di sana mereka pun membuat sebuah siasat. Singkat cerita, saat ini terlihat D sedang menawan Sakurama di pinggir jurang. Kemudian Sakurama pun meminta Hekiru menyerahkan replika artefak sucinya itu. Karena menurutnya apabila hal itu tidak dipenuhi maka dirinya akan segera dihabisi. Tadinya, karena tidak ingin mengambil resiko Hekiru ingin menghabisi mereka berdua sekaligus. Hanya saja saat itu Sakurama tampak mengetahui rencana tersebut. Lalu dia pun memberitahu Hekiru kalau saat ini dia sudah meminta bantuan kepada markas. Dan sebentar lagi mereka akan segera datang membantu. Mendengar hal itu Hekiru pun berpikir kalau sampai nanti para ranger yang lain tahu dia mengorbankan seorang sentai demi mengalahkan seorang fighter, hal itu jelas akan menjadi sangat gawat bagi dirinya. Sehingga dia pun menyetujui permintaan itu. Hanya saja saat dia ingin mengambil senjata itu, tiba-tiba saja Hekiru melemparkan zat asam ke arah wajah D dan berlari dengan sangat kencang untuk segera mengambil kembali senjata miliknya. Namun tiba-tiba saja setelah berhasil menebas D hingga jatuh ke dalam jurang, Sakurama tampak meminta maaf kepada Hekiru karena menurutnya dia sudah menggunakan senjatanya itu dengan seenaknya. Sakurama juga berkata kalau dia bisa melakukan hal itu karena Hekiru sudah meminjamkan kekuatannya. Dan menurutnya itulah yang disebut dengan sebuah kekuatan ikatan. Lalu setelah mendengar hal itu Hekiru pun tampak sangat tersentuh. Dan tampak dia pun percaya dengan omongan tersebut. Namun ternyata
Sosok D yang baru saja terjatuh ke dalam jurang itu ternyata adalah Sakurama. Namun terlihat tangan kanannya saat ini sudah menghilang, guys. Sedangkan sosok Sakurama yang tampak akan kembali ke markas bersama dengan Hekiru, ya siapa lagi kalau bukan D yang asli. Oke, kita balik lagi ke scene di mana D dan Sakurama membuat siasat sebelumnya. Saat itu tiba-tiba saja Sakurama memotong tangan kanannya. Dan jelas hal itu membuat D sangat terkejut. Namun menurut Sakurama, dibandingkan dengan penderitaan yang didapatkan D selama 12 tahun, lukanya itu hanyalah sebuah luka biasa. Yang ternyata semua rencana yang baru saja terjadi itu adalah rencana buatan Sakurama sendiri, guys. Sakurama juga meminta D untuk hidup sebagai dirinya. Dan dia berharap agar D bisa menemukan sebuah jawaban yang belum didapatkan. Ya walaupun pada awalnya menolak, tapi akhirnya D menerima tawaran tersebut. Dan dia pun bertaruh kepada Sakurama kalau dirinya lah yang akan menghancurkan pasukan Sentai terlebih dahulu. Namun hal itu tampak ditentang halus oleh Sakurama, karena menurutnya dialah yang akan terlebih dahulu memperbaiki para Sentai. Kemudian, scene memperlihatkan Yumeko yang tanpa sengaja bertemu dengan Pinkkeeper di sebuah koridor yang saat ini sedang ditemani oleh juniornya. Lalu di sana mereka juga tampak mengajak Yumeko untuk menghadiri jamuan rapat antara Batalion Pink dan Green untuk membahas Red Keeper. Hanya saja, mereka mengharapkan Yumeko datang bersama Sakurama yang juga merupakan pendamping tetapnya. Akan tetapi mendengar hal itu, Yumeko tampak menolak ajakan tersebut. Karena menurutnya saat ini dia ingin menonton drama TV yang baru saja dia rekam. Yang dimana saat itu Yumeko berkata pada Pinkkeeper, kalau sosok yang sebenarnya mereka inginkan untuk hadir adalah Sakurama Hibiki, bukan dirinya. Dan dia pun meminta Pinkkeeper untuk mengatakannya sendiri pada Hibiki. Mendengar hal itu, Pinkkeeper pun tampak cukup kesal dan berpesan pada Yumeko. Apabila dirinya ingin mendapatkan pangkat yang lebih tinggi, maka Yumeko harus memperbaiki sifat menjengkelkannya itu. Lalu mereka pun akhirnya pergi. Kemudian scene memperlihatkan pertemuan antara Hibiki dan Fighter D di dalam gua sebelumnya, guys. Yang dimana saat itu Hibiki pun bercerita kepada D tentang kejadian masa lalu ketika dia dan kakaknya akan dihabisi oleh monster yang baru saja menghabisi kedua orang tuanya. Karena ternyata sosok yang menyelamatkan mereka berdua dari kematian itu adalah Blue Keeper, guys. Ya lebih tepatnya Blue Keeper sebelumnya. Yang dimana menurutnya setelah Blue Keeper pensiun, dia akhirnya merawat mereka berdua layaknya orang tua mereka sendiri, guys. Hibiki pun mengaku kalau dia sangat mengagumi Blue Keeper sebelumnya karena menganggapnya sebagai pahlawan sejati. Dan menurutnya itulah alasan dia bergabung dengan para Sentai. Oleh karena itu dia pun berencana untuk mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya. Hanya saja saat dia akan menguak rahasia itu pada salah satu agensi berita, tiba-tiba saja dia diserang oleh sekelompok orang misterius. Dan dari sana dia pun tidak dapat membayangkan betapa dalamnya sisi gelap dari para Rangers. Buat kalian yang masih ingat momen ketika D keceplosan saat makan siang bersama Yumeko dan Hibiki sebelumnya. Saat itu Yumeko berkata kalau ada seseorang yang ingin mengungkap kebusukan para Ranger di media sosial. Yang ternyata sosok itu adalah Hibiki, guys. Hingga akhirnya dia pun meminta D untuk menggantikan dirinya sementara waktu. Sedangkan dia akan berusaha menghentikan perang tersebut. Dan di momen itu D kembali teringat perkataan salah satu bosnya dulu, yang mengajak seluruh fighter untuk mengambil alih planet bumi dan hidup dengan bebas. Oleh karena itu D pun memberitahu Hibiki kalau satu-satunya cara untuk menghentikan perang ini adalah dengan cara mengalahkan semua musuh. Dan menurutnya hal itulah satu-satunya cara yang dia ketahui. Kemudian scene memperlihatkan Fighter D yang saat ini sedang beristirahat di kamar milik Sakurama, guys. Hanya saja tidak lama kemudian secara tidak sengaja dia menjatuhkan laptop milik Hibiki hingga akhirnya laptop itu pun rusak. Setelah bertindak ceroboh, Fighter D pun teringat kembali dengan ucapan Hibiki yang mengatakan kalau dia sudah menulis seluruh hubungan pribadinya di dalam laptop. Karena menurutnya, cepat atau lambat Fighter D akan segera bertemu dengan rekan-rekannya yang lain. Ya biar penyamarannya nggak terbongkar, guys. Sadar telah melakukan kesalahan, akhirnya Fighter D pergi menemui salah satu petugas maintenance di dalam markas dan memintanya untuk segera memperbaiki laptopnya yang rusak.
Ya, walaupun awalnya merasa keberatan, akhirnya petugas itu pun menyetujuinya. Hanya saja saat Fighter D akan kembali, petugas itu memintanya untuk memberikan beberapa ID card pada para peserta Sentai independen lainnya. Ya, independen di sini maksudnya adalah para kadet yang belum memiliki warna, alias belum direkrut oleh kelima batalion yang ada, guys. Hanya saja setelah pergi dari sana, tanpa sengaja Fighter D pun berpapasan dengan salah satu kadet lain yang tiba-tiba menyapanya. Di sisi lain, Fighter D yang tidak ingin salah menyapa, akhirnya mencari nama kadet itu pada ID card yang dia bawa. Yang dimana kadet itu ternyata bernama Kurusu Yamato. Dan akhirnya dia pun menggali beberapa informasi dari kadet tersebut. Kemudian Fighter D pun mengetahui kalau saat ini dia sedang berada di ruang bawah tanah bernama Sarang Naga Putih untuk mengikuti periode latihan sebagai seorang kadet. Yang dimana Fighter D pun terlihat sangat kesal setelah menyadari kalau Hibiki memiliki pangkat yang sangat rendah. Kemudian Yamato pun mengajak Fighter D menuju kantin karena menurutnya para anggota yang lain sedang berada di sana. Singkat cerita, akhirnya Fighter D pun memberikan ID card itu satu persatu pada anggota kadet lainnya. Dimulai dari seorang wanita yang tampak terlihat lemah bernama Akebayashi Renren. Kemudian seorang kadet wanita lain yang tampak sangat tertekan dengan warna mata yang berbeda bernama Usukubo Angel. Lalu seorang om-om yang dianggap sebagai seorang Sentai independen abadi, yaitu Ishikawa Sojiro. Kemudian ada juga pria yang mempunyai otot kekar dan selalu bersemangat bernama Shipou Tsukasa. Namun dari beberapa Sentai independen yang berada di sana, ternyata ada juga para anggota lain yang kurang bersahabat. Seperti seorang wanita bernama Yukino Angelica yang tampak menyendiri dan selalu menjauh apabila didekati oleh kadet lainnya. Lalu pria bertampang seram yang sangat membenci Sakurama bernama Shionkai. Kemudian seorang pria yang tampak iri pada Sakurama karena sudah berhasil mengalahkan seorang fighter bernama Urabe Eigen. Dan yang terakhir si kecil Kribo ini yang jarang sekali berbicara bernama Koguma Ranmaru. Oke, next. Tidak lama kemudian saat dia akan kembali ke kamarnya, tiba-tiba saja dia dipanggil oleh seorang wanita. Ya, pada awalnya Fighter D tidak mengenali siapa wanita itu. Namun akhirnya dia pun menyadari kalau wanita itu adalah kakaknya yang bernama Sakurama Sesera. Namun karena tidak ingin membuat masalah, dia akhirnya memilih pergi begitu saja. Hanya saja saat masuk ke dalam kamarnya terdengar suara keributan dari sebuah tempat penyimpanan. Dan saat membukanya, Fighter D pun terperangah. Karena ternyata di sana ada seorang gadis yang tampak menoleh ke arahnya. Hanya saja gadis itu ternyata bukan gadis sembarangan, guys. Karena lengannya bisa berubah seperti apa yang biasa Fighter dilakukan. Yang dimana gadis itu pun tampak mengenal Hibiki dengan baik dan meminta untuk segera dikeluarkan. Yang ternyata gadis ini juga merupakan seorang fighter yang menyamar, guys. Namun di waktu yang bersamaan, Sesera tiba-tiba saja mengetuk kamarnya. Dan mengetahui seseorang akan masuk ke sana, fighter wanita itu tampak akan segera melakukan perlawanan. Lalu dengan sigap Di pun menghentikannya. Hingga akhirnya Fighter D pun membongkar identitasnya. Dan jelas pengakuannya itu membuat sang fighter wanita menjadi sangat terkejut. Lalu kemudian fighter itu pun meminta maaf atas segala tindakannya tadi. Dan saat ini dia menganggap Fighter D merupakan rekannya yang juga tinggal di permukaan. Namun di sisi lain, melihat fighter wanita itu bertindak bodoh dan juga sangat agresif, Fighter D pun memintanya untuk segera kembali bersembunyi hingga dirinya memberi sinyal untuk keluar. Beberapa saat kemudian terlihat Sesera masuk ke dalam ruangan tersebut. Hanya saja saat dia akan mengupas apel, tiba-tiba saja pisau yang dia pegang terlempar dengan sangat kencang ke tempat penyimpanan. Yang ternyata, maksud kedatangan Sesera ke sana adalah untuk meminta Sakurama berhenti dari pasukan Sentai. Namun tiba-tiba saja terdengar suara yang cukup keras dari tempat penyimpanan. Yang dimana kejadian itu jelas membuat Fighter D cukup kebingungan karena dia khawatir keberadaan sang fighter wanita itu diketahui oleh Sesera. Namun untungnya di waktu yang bersamaan, Sesera tiba-tiba saja mendapatkan sebuah panggilan.
hingga akhirnya dia pun keluar untuk sementara waktu. Dan kejadian mengejutkan pun akhirnya terjadi. Karena fighter wanita itu tiba-tiba saja mendobrak pintu tidak lama setelah Sesera keluar dari kamar. は頭を使え。俺だって地上に来たばかりで。 Hanya saja setelah mengetahui kalau Fighter D baru datang ke permukaan, fighter wanita itu tiba-tiba saja melakukan serangan karena menganggap Fighter D merupakan seorang pengkhianat. Ya, fakta lainnya pun akhirnya terungkap guys. Karena ternyata 13 tahun lalu para fighter ini terbagi menjadi dua kubu. Karena sebagian besar mereka ingin terus melanjutkan perlawanan hingga akhir. Dan sebagian lagi berpihak pada para Rangers. Nah, si Fighter D ini yang termasuk berpihak pada para Rangers. Sedangkan si fighter wanita berada di kubu sebaliknya. Yang dimana fighter wanita itu pun memberitahu D kalau saat ini hanya dialah yang berhasil selamat. Lalu kemudian dia pun memperlihatkan wujud aslinya guys. Namun saat fighter itu akan keluar, Fighter D tiba-tiba saja mengambil kotak di dalam tempat penyimpanan lalu menebas fighter tersebut dari belakang dan menyimpan kepalanya di dalam kotak. Dan untungnya, D berhasil menyembunyikan tubuh fighter itu tepat sebelum Sesera kembali masuk. Kemudian obrolan antara mereka berdua pun kembali berlanjut. Saat itu Sesera meminta Hibiki yang sebenarnya adalah D untuk hidup bersama-sama seperti dulu lagi. Karena menurutnya, diam di tempat para Sentai hanya akan mendekatkan dirinya dalam masalah. Sesera juga memberitahu kalau para Sentai tidak seadil seperti apa yang dia bayangkan. Sehingga Sesera meminta agar adiknya itu yang tidak lain adalah D untuk tidak memilih jalan yang sama seperti dirinya. Hanya saja mendengar hal itu D jelas menolak permintaan Sesera. Yang dimana Fighter D pun merasa kalau Hibiki juga akan melakukan hal yang sama seperti dirinya. 僕が戦いに来たんだ。そのせい、私と戦うことになったとしても。 Beberapa saat kemudian Sesera terlihat pulang sambil diantar oleh juniornya. Dan dari sini kita akhirnya mengetahui kalau Sesera merupakan sosok asli dari Pinkkeeper guys. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang tampak sedang diganggu oleh beberapa pria. Dan layaknya seorang ranger, dia pun akhirnya pergi menolong wanita tersebut dan mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Setelah mengalahkan mereka, tampak Pinkkeeper pun terdiam sambil menatap bulan dan melihat adiknya itu memberontak kepadanya, membuat dirinya merasa sangat bergairah. Ya, agak-agak guys ternyata si Pinkkeeper ini. Sedangkan di tempat lain, terlihat Fighter D meminta maaf karena tindakannya di masa lalu dan dia pun berjanji pada fighter wanita itu kalau dirinya akan memenangkan pertarungan melawan Dragon Keeper. Ya, walaupun begitu tampak fighter wanita itu tidak memaafkannya. Hanya saja dia pun bertanya pada Fighter D, apakah saat ini Hibiki masih tetap hidup? Kemudian D pun berkata kalau Hibiki tidak akan mati semudah itu. Dan saat ini terlihat Hibiki sambil tertatih-tatih berjalan ke tengah hutan. Oke, sekian dulu video kali ini guys. Nanti sisanya pasti gue update kok, tenang aja. Terima kasih juga buat kalian yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.